mungkin ada teman kita, saudara kita yang sedang menghadapi sakitnya. Mudah-mudahan sakit itu menjadi pelebur dosa, sakit itu menjadi syarat, menjadi wasilah untuk naik pangkat, naik derajat, dan juga insya Allah dengan sakit derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan sakit insya Allah surganya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan sakit semakin menyadari bahwa kita ini memang butuh, sangat butuh dan tergantung kepada Allah, dan yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga keluarga kita insya Allah keluarga sakinah, yang insya Allah ya, dengan keluarga sakinah itu bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan ya berbagai rintangan kita hadapi, dan mudah-mudahan anak turun kita semuanya menjadi anak yang senantiasa melanjutkan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita kembali dalam keadaan iman dan Islam, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pernyataan siapa namanya? Imam Al-Ghazali, kemudian beliau mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala fi kitabih wa qala ahli salatu wassalam, bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi, mencari ilmu, faridatun, ya, faridatun. Faridatun itu artinya sangat-sangat difardukan. Kalau kalau wajib itu fardu, fardu itu wajib ya, fardu ain itu wajib. Tapi kalau faridah itu sangat-sangat dianjurkan. Kalau dalam bahasa Arab namanya sighat al-mubalaghah, artinya itu sangat ya, sangat-sangat diwajibkan. Ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap seorang muslim, wa muslimatin, dan juga muslimatin. Berarti bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi tidak ada bedanya ya. Bagi seorang laki-laki maupun perempuan, masalah ilmu itu sama, sama wajibnya, sama-sama punya peluang yang sama, yaitu untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita kerjakan pada hari ini, itu sudah berarti sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Oleh karena itu tidak ada alasan orang itu tidak menuntut ilmu. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan adab kepada orang-orang yang tidak misalkan orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat dan juga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut kadang berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ini tidak mengetahui saya melakukan, misalkan saya berbuat zina, saya mencuri, saya minum khamr, saya birrul walidain, saya tidak tahu kalau itu berdosa." Ditanya, "Apakah tidak ada orang yang mengajarkan ilmu?" Ada. Nah, dosanya kamu itu karena kamu tidak mau belajar. Jadi orang tidak ya, orang tidak apa namanya, tidak punya ilmu kemudian melakukan perbuatan maksiat, ya karena tidak tahu tidak berdosa, tapi dosa besarnya apa? Karena dia tidak mau belajar. Sudah tahu di situ ada seorang ulama, di situ ada masjid, di situ ada pondok,
di situ ada pelajaran agama, kok tidak belajar? Nah, itu kesalahan terbesarnya adalah tidak belajar. Makanya di dalam ilmu agama itu wajib hukumnya itu belajar. Maka di sini thalabul ilmi fardhun, mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi usia, tidak membatasi usia. Tua, muda, nenek, kakek, ya, itu nggak dibatasi, nggak dibatasi menuntut ilmu itu karena menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia juga tempat. Kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala pertama masih diberikan sempat, juga diberikan sehat, ya. Bahkan satu hadis Nabi Muhammad SAW itu yang menceritakan nikmatani maqbunun. Dua nikmat itu yang terabaikan. Pertama as-sihah wal farah. Pertama itu sehat dan sempat. Nikmat ini baru terasa manfaatnya kalau sudah tidak ada. Kalau sudah tua baru, wah kalau seandainya saya muda itu. Ya kalau sudah sibuk, seandainya saya itu ada kesempatan itu. Makanya dua nikmat itu kata Rasulullah itu selalu diabaikan oleh banyak orang kecuali kalau sudah tidak ada nikmat itu. Maka nikmat sempat ini kita laksanakan dengan menuntut ilmu. Nah, kalau sudah tahu, apakah harus pintar? Tidak. Karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda. Ada oleh Allah diberikan kesempatan, ya, kesempatan dan juga diberikan keluangan waktu, kesempatan, diberikan juga kecerdasan, belajar tidak lama, pinter. Ada juga yang belajar puluhan tahun tapi tidak pintar-pintar. Bagi Allah semuanya sama. Karena yang diingini adalah prosesnya. Ya, keadilan Allah di situ. Kalau tidak, kalau misalkan eh, keadilan itu hanya bagi orang yang pintar, maka kita ini yang tidak pintar itu kan celaka. Saya sudah belajar sekian tahun tapi tidak mengerti. Itu enak yang hafal Quran. Saya menghafal juga tapi nggak hafal-hafal. Maka yang dibangun oleh para ulama adalah prosesnya. Maka proses itu sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Para ulama menganjurkan dan mengajarkan ya utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu minal mahdi ilal lahdi dari kita sejak lahir hingga kita ke liang lahat. Kemudian jaraknya misalkan eh, Habib Abdullah Al-Haddad Ba'lawi dalam kitab Nasaihud Diniyah menceritakan carilah ilmu walau ke negeri Cina, artinya zaman dahulu Cina itu negeri yang paling jauh dari Arab. Tetapi para ulama terdahulu di Arab itu menganjurkan ke negeri Cina. Artinya apa? Walaupun jauh itu dipersilakan, maka banyak orang yang memandang bahwa ilmu itu hukumnya wajib ya, dan ilmu itu adalah kebutuhan pokok, sehingga para ulama itu berapapun biaya kalau ilmu itu tetap dibayar. Kenapa? Itu kebutuhan pokok. Tapi ada sebaliknya, masa ilmu seperti ini harus bayar? Ada, karena apa? Cara berpikirnya berbeda. Kalau saya sendiri itu melihat pendidikan ilmu itu seperti pendidikan pokok. Sehingga tidaklah aneh ya para ulama itu dari satu negara ke negara yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain hanya ingin mendapatkan ilmu, dan itu dilakukan bahkan mengeluarkan biaya banyak. Itu juga dilakukan oleh Imam Bukhari, Imam Ghazali, Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i dari Mekah ke Madinah, dari Madinah belajar ke Imam Malik ya, kemudian berangkat lagi ke Kufa Imam Syaibani, Imam Bukhari dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Irak, ke Aleppo, kemudian ke Mesir. Itu semuanya dilalui karena apa? Ingin mendapatkan ilmu. Dan alhamdulillah kita hari ini tidak harus pergi ke Mesir, tidak harus pergi ke Kufah, tidak harus pergi ke Syam, tidak harus pergi ke Yaman, semuanya bisa dilaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Jadi ilmu itu wajib ya, tidak ada waktunya mulai lahir sampai mati. Kemudian tidak ada
jarak yang harus kita jadikan alasan untuk tidak menuntut ilmu. Jadi insya Allah kita sudah melaksanakan dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contohnya semuanya ada. Ya, mencari ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Nah, apalagi zaman sekarang. Insya Allah mudah-mudahan kita semua itu menjadi orang yang ahli ilmu. Ya, Allah, ya, doa yang sering saya sampaikan, Allah maj'alni, Allah Allah maj'alna min ibad min Allah maj'alna min ibad salihin muttaqin syakirin sabirin. Allah maj'alna min ahli ilmi wa ahli khair. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai ahli ilmi wa ahli khair. Jadi orang yang senang suka kebaikan. Waj'alna min ibadika salihin. Jadikanlah kami adalah orang sebagai orang-orang yang soleh. Wala taj'al min ahli dhairi wa ahli ma'siyah. Janganlah kami jadikan orang-orang yang ahli maksiat, ahli fitan dan juga ahli fitnah, tapi menjadi ahlul ilmi, ahlul ibadah, menjadi ahli ibadah, ahli sholat, menjadi orang yang ahli sholat, wa ahli sadaqah, wa ahli la ilaha illallah, wahtim lana bi husnul khatimah. Itu ya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Nah, kewajiban seorang muslim, kita muslim itu laki-laki maupun perempuan, yang wajib dilakukan oleh seorang hamba sudah mencapai usia balik atau setelah menyatakan diri memeluk Islam, memahami makna terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Kita ini sudah balik dan juga sudah Islam. Apa yang harus kita wajib? Pertama yaitu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu wajib hukumnya. Itu setiap, nggak ada misalkan tidak wajib. Pokoknya ini wajib. Karena apa? Ini menjadi landasan dasar seseorang untuk dikatakan sebagai orang yang beriman. Sering saya sampaikan, orang kafir 10 tahun, 20 tahun, begitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung menjadi orang Islam. Umpama mati pada waktu itu, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang muslim, ya, yang Islam kita itu karena keturunan, maka begitu balik kita itu sudah berkewajiban mengucapkan syahadat, bahkan masih bayi pun sudah bersyahadat, ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup seperti itu? Tidak. Baru kemudian mendalami berikutnya. Nah, setelah kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walau demikian, ia belum diwajibkan untuk mengetahui hukum-hukum secara keseluruhan dari kedua syahadat tersebut dengan menggunakan bukti yang tersedia. Tapi tidak harus semuanya, step by step. Tetapi ia cukup meyakini tanpa ada rasa bimbang dan ragu, ya, kendati itu dilakukan dengan cara bertaklid sesama. Ya, untuk kita masih belum ada ilmunya, mungkin orang yang baru masuk Islam, ya kita ikut saja. Tidak harus ideal terlebih dahulu, ya, tidak harus ideal. Kalau sudah ideal itu karena sudah mendapatkan banyak pengetahuan, banyak ilmu, akhirnya bisa menjadi ideal. Kalau untuk pemula ya, saya sering menyampaikan dalam pengajaran hikam itu, kalau kita punya anak punya anak itu mau sholat, itu kan alhamdulillah nah mau sholat. Itu jangan kemudian kita harus, nak sholatnya harus begini. Itu nggak mau, nanti orang akan menjauhi orang itu. Karena apa? Karena dia itu belum tahu. Tapi kalau sudah tahu manfaat sholat, tahu manfaat zakat, dan lain sebagainya, maka dia itu akan menikmati. Jadi untuk pemula, ya, bagi orang yang sudah balik, atau bagi orang yang baru memeluk Islam, pertama yaitu taklid terlebih dahulu. Ya seperti orang baru masuk Islam sholat, nggak bisa baca Al-Fatihah, ya sudah, yang penting ikut imamnya, itu sudah sah. Orang sekarang itu kan kadang itu kecenderungannya, wah ini Islamnya nggak benar, ini baru Islam. Nah, baru masuk Islam, mau bacaan sholat saja belum bisa, yaitu nggak apa-apa, namanya taklid, ya. Kita juga punya anak seperti itu, mau sholat saja itu alhamdulillah. Baru kemudian setelah mau sholat,
ditambahi lagi bagaimana sholatnya. Setelah dia sholat itu bagaimana ketepatan waktunya. Setelah itu bagaimana menjaga jamaahnya. Setelah bisa menjaga jamaahnya, baru bagaimana ditambah dengan rawatibnya. Rawatib bisa bagaimana tahajudnya. Tahajud bisa bagaimana memaknai sebuah sholat. Itu adalah kewajiban. Setelah itu bagaimana menjadikan sholat itu sebagai hubungan intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru itu step by step tentang masalah sholat itu bisa dirasakan. Ini memang kita apa namanya Ihya itu mengajak begitu step by step tentang masalah ibadah. Terus kita lanjutkan. Nah, kewajiban bagi pemeluk ya bagi pemeluk Islam semua berarti. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah terhadap orang-orang yang baru memeluk Islam dari kalangan penduduk daerah pedalaman orang Badui yang perangannya kasar. Sudah itu hendaknya memusatkan perhatian dan mempelajari hal-hal yang terkait dengan perintah Allah. Jadi pertama kali yang dipelajari terkait dengan perintah Allah SWT. Apa itu perintah Allah? Apa kalau sudah balik apa? Pertama itu kewajiban sholat, kewajiban puasa sampai kita ini orang tua kita orang tua ini mengajari kita dulu itu ada puasa apa puasa beduk ya apa betapa ulama itu mengajarkan cara berpuasa tanpa harus memberatkan ada latihan kenapa demikian untuk memberikan pelajaran bahwa Islam itu tidak berat. Islam itu tidak membebani la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kewajiban sholat ya itu ada cerita guru saya itu, di Sumatera. Dia oleh Allah ditempatkan di sebuah daerah di mana daerah itu tidak ada tidak ada musola, tapi Islam jauh dari pemukiman, tapi ya mereka itu tidak tahu tentang Islam. Bahkan ketika kiai saya itu datang di sana, ini kan ada pengajian di rumahnya. Yang ngaji itu banyak anak-anak kecil. Ada satu ya, beliau cerita, ada satu orang itu untuk baca surat Al-Fatihah saja itu susahnya minta ampun berkali-kali. Pokoknya nggak bisa sama sekali. Akhirnya ditanya, kamu di rumah makan apa? Kamu di rumah ngapain? Saya punya ini dan saya kalau pagi makan babi, kalau ini. Kiai saya itu, ya Allah, ternyata saya seperti ini. Saya ditempatkan seperti ini. Ternyata itu kehendakmu ya Allah. Karena sebelumnya ini saya potong lagi. Sebelumnya kiai saya itu bermimpi. Ya, bermimpi itu setelah sholat istikharah, beliau bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya itu beliau itu mempunyai ayam, ya, ayam. Tapi ayam yang masih kecil-kecil itu apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu utuk ya, utuk. Jadi anak ayam itu yang masih ya balita, ya, masih kecil-kecil itu punya banyak sekali. Kemudian datang kepada seorang ahli hakikat, kiai tapi kiai hakikat. Datang, Pak Kiai, saya bermimpi ini, ya, saya bermimpi ini. Oh, itu bagus mimpi itu. Kamu harus pergi dari rumahmu, ya. Kata Kiai, saya punya ayam banyak, kamu rawat ya ayam saya. Wah, dia pede sekali. Oh, berarti pekerjaan yang tepat untuk saya aja adalah ternak ayam. Nah, karena ini pandangan ulama hakikat dengan pandangan ulama zahir itu berbeda. Pulang dari Banyuwangi pulang ke Jember akhirnya bikin kandang ayam, merawat bikin ternak ayam. Ayamnya banyak 1.000 atau 2.000 ayam ternak ayam. Setelah itu ayamnya itu banyak yang mati. Ya, banyak yang mati akhirnya dia berpikir katanya Pak Kiai itu saya disuruh merawat ayam tapi kok ayam saya banyak yang mati. Akhirnya ada masalah terus dia itu pindah ke Sumatera. Begitu pindah ke Sumatera di sana itu hidup bersama istrinya akhirnya menemukan anak-anak kecil yang tidak ada yang mengajar ngaji, yang dimakan babi, kemudian bahkan ada satu keluarga seorang laki-laki menikahi adik dan kakaknya sekaligus. Itu baru mikir ya Allah ternyata
ternyata apa yang disampaikan oleh gurunya, kiainya itu ini maksudnya, ayam yang sudah dirawat adalah anak kecil yang tidak ada yang mengajarkan ilmu agama. Baru ngeh itu ketika berapa bulan kemudian setelah beliau itu pindah. Itulah ulama hakikat. Kadang kita tidak bisa memanai, ternyata setelah menjadi kenyataan, ya kenyataan ternyata maksudnya seperti itu. Jadi kewajiban pertama adalah memang menuntut ilmu, dan ilmu itu harus ada yang mengajari. Ya, sesudah bersyahadat, baru kemudian belajar tentang sholat, puasa, zakat. Oleh karena itu di sini sesudah, ya, sesudah itu hendaknya memusatkan perhatian untuk mempelajari hal yang baru terkait dengan perintah Allah, perintah sholat, perintah zakat, ya, perintah apa saja itu harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan. Nah ini terkait dengan perintah itu sholat. Kita harus tahu sholat. Berarti kalau kita mempelajari sholat ada namanya fikih fikus sholat. Tahapan untuk mengetahui sholat baik atau tidak, pertama, bagaimana toharoh kita, suci dari hadas kecil, dari hadas besar. Kalau sholat bajunya itu harus bersih dari najis. Kemudian kita tahu bagaimana cara menghadap kiblat, bagaimana kita rukuk yang baik, sujud yang baik, bacaan yang baik. Itu semua terkait dengan syarat sahnya sholat kita pelajari. Dan itu wajib bagi kita, wajib bagi kita. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya orang tua yang sejak kecil mengajari kita sholat, pentingnya sholat, pentingnya wudhu. Kadang wudhu kita, waktu saya kecil itu, kalau wudhu itu ditungguin sama ibu, sama ayah. Ayo wudhunya itu, sikutnya, sikutnya itu masih kering. Itu kadang, ayo wudhu lagi. Setelah wudhu selesai, kemudian kakinya itu masih di belakang itu masih kering. Nah, setelah itu dilihat wajahnya itu belum basah semua. Coba betapa perhatian orang tua kita terhadap masalah berwudhu. Yang punya anak perempuan itu diajari, kamu sudah menstruasi, sudah waktunya kamu melaksanakan kewajiban sholat. Kalau tidur kesiangan dibangunkan, itu karena apa? Ya karena orang tua kita itu walaupun tidak membaca kitab fikih, tapi mereka itu sudah diajari sholat yang baik, sholat yang benar, sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah punya modal kita itu sudah oke. Bahkan kalau kita di sebuah surau, di musola dulu, waktu masih kecil itu guru kita, yaitu guru pesolatan, itu kita disuruh berdiri di depan imaman, ada 10 orang berbaris. Sholat belajar bersama, yaitu judulnya itu, misalkan hari Senin apa pesolatan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah kewut, ya sudah tua itu ngerti. Nah, kalau anak sekarang, ya sebagian ada. Kita disuruh sholat maghrib atau sholat subuh, praktek langsung. Bacanya keras secara berjamaah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila, serentak. Kemudian baca surat Al-Fatihah serentak. Kemudian membaca surat-surat serentak, kemudian sujud. Nah, ketika sujud kita dilihat satu persatu. Ini punggungnya kurang, ini tangannya kurang. Coba betapa hebatnya ulama-ulama kita yang mengajari tentang sholat tanpa harus membaca hadis dulu, tapi dipraktekkan dulu karena mereka itu harus bisa sholat terlebih dahulu. Karena sebelum bisa membaca, mereka ada contoh. Dan itu kita lakukan. Maka kajian kitab Ihya Ulumuddin nanti setelah kita mengetahui tentang sholat, nanti ada rahasia sholat apa itu? Apakah sholat kita secara dohir sudah sholat kita secara dohir sudah benar? Apakah sholat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka nanti kitab Ihya itu akan membahas tentang khusyuk, tentang ikhlas, ya, tentang tawadu. Itu ada rahasia sholat. Jangan-jangan sholat kita itu hanya, nah itu nanti ada pembahasan, tapi modal kita sudah baik dan benar. Yaitu kita punya kewajiban sholat. Yang kedua puasa. Kita punya kewajiban untuk puasa. Nah, kewajiban puasa. Dan kita diajari. Puasa zuhur ya. Puasa zuhur itu ada 2 fase. Fase zuhur sama fase maghrib. Itu dibagi 2. Anak-anak diajari masih kecil. Puasa apa nak? Saya puasa zuhur. Alhamdulillah. Sudah kuat ya. Karena apa?
betapa pentingnya ilmu agama dan menurut Imam Al-Ghazali ini adalah landasan utama. Ya kan anak kecil-kecil itu kan bangga, aku puasa zuhur, ya memang puasa beneran. Baru maghrib, ya disediakan makan. Boleh makan apa saja boleh. Kolak 3 boleh, 3 piring. Yang penting mau. Karena apa? Ingin menciptakan, mendesain anak itu bahwa puasa itu menyenangkan. Oh, itu subhanallah ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kita harus bersyukur ya punya orang tua yang telah mengajarkan diri kita. Kemudian sahur ditungguin, kadang disuapin. Itu kan memang betapa pentingnya namanya puasa. Itu seandainya Nabi Muhammad tahu kita ya melakukan itu terhadap anak kita, mungkin Rasulullah itu sangat bangga. Itu ternyata orang Indonesia itu cara mengajarkan puasa demi untuk melaksanakan kewajiban sampai anaknya dibangunin pelan-pelan, kemudian disuapin. Karena apa? Demi ingin melaksanakan satu perintah Allah yang namanya puasa. Ini kadang dibolehkan mercon dan lain sebagainya. Yang penting mau puasa. Itu kan kemudian baru ya masalah yang berikutnya yaitu tentang puasa, sahnya puasa. Untuk menjadi sah puasa seseorang itu ulama kita ya ulama di Indonesia sampai mengajarkan niat itu dilafatkan sampai secara serentak di mana di masjid agar apa supaya sholat supaya puasa itu sah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Itu karena apa? Semua satu kampung itu bisa niat sholat, niat puasa. Menekaskan dibuat pujian sampai untuk apa? Agar mudah orang itu berniat. Itu kalau bukan ulama top itu nggak bisa. Nah, cuma ada akhir-akhir ini yang baru-baru itu nggak perlu nggak perlu dilafalkan harus itu baru. Kalau dulu itu sudah diajarkan yang penting puasa karena puasa hukumnya wajib. Maka yang terkait dengan puasa harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Terus tentang zakat. Zakat juga demikian, kita harus belajar. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat profesi. Ya, kapan kita berkewajiban mengeluarkan zakat? Apa bedanya zakat dengan sedekah dan infak? Itu harus kita pelajari sehingga kita kalau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan secara materi, maka kita punya cara bagaimana mengeluarkan zakat kita. Dan itu harus segera. Sholat, puasa, zakat itu segera. Sedangkan haji menurut Imam Al-Ghazali itu juga wajib dipelajari tapi tidak segera karena memang kadang orang itu menunggu haji lama. Tapi zaman sekarang itu sudah banyak kajian tentang haji, jadi memungkinkan setiap orang itu daftar sekarang dan bisa berangkat tahun ini, yaitu melalui haji furoda. Sehingga haji pun kalau kita kontekstualkan, maka haji itu juga hukumnya segera belajar agar tahu, ya, tahu tentang ilmu haji, bagaimana tata cara tawaf, bagaimana tata cara sa'i, bagaimana cara berbaju ikram yang membatalkan tawaf, yang kemudian niat tentang ihram, niat tentang umroh, haji, kemudian mandi sebelum pakaian ihram, itu semuanya ada ilmunya. Kemudian ketika di Arafah apa yang dibaca, kemudian ketika di Musdalifah apa yang dibaca, apa yang dikerjakan, ya selama 3 hari di Mina apa yang harus dikerjakan, doanya apa, itu adalah ilmunya. Tapi itu sifatnya itu tidak segera karena itu bagi orang yang mampu. Oleh karena itu haji itu manistata'a ilaihi sabila. Ya, ini terkait dengan perintah. Terus berikutnya. Nah, ada perintah, ada larangan. Yang diperintah itu adalah ibadah, ya. Yang dilarang itu adalah maksiat. Jadi mempelajari bahaya maksiat. Wajib mempelajari tentang maksiat dan berusaha kuat meninggalkannya. Makanya orang itu harus tahu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kebetulan di Jember ada orang suka
makan berbagai binatang. Kelelawar dimakan dan sebagainya. Saya tanya, lo kenapa? Ya karena memang tidak tahu halal haram. Maka kita kalau sudah tahu halal haram, dan itu berarti telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi ya maksiat. Ya maksiat kan ada dua, maksiat zahir dan maksiat batin. Halal haram itu penting diketahui, ini halal ini haram. Mencuri haram, ya, kemudian menghina haram, kemudian berjudi haram, berzina haram, menyakiti orang tua haram. Itu harus kita tahu, dan itu termasuk bagian dari maksiat, dan kita wajib belajar tentang bahaya maksiat, tentang barang-barang yang dilarang, perkara-perkara yang dilarang, agar supaya kita ini ya di samping melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib mempelajari ilmu yang dapat menyelamatkan diri dari perbuatan yang dapat membinasakan dirinya dan menaikkan derajatnya. Ya, kita harus tahu. Wah, saya kalau berzina itu satu merusak nasab. Harus tahu. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala itu ya misalkan larangan zina itu menggunakan wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Karena apa? Innahu fahisyah. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat menjijikkan. Kemudian di situ disebutkan bahayanya apa? Kalau orang berzina misalkan, kemudian hamil, setelah hamil kemudian dia itu secara nasab tidak dimasukkan nasab kepada orang tua ayahnya. Kemudian dia itu kalau punya anak perempuan nanti yang menikahkan itu bukan ayah biologisnya. Nah, kemudian nanti kalau punya harta banyak tidak mendapatkan warisannya. Itu sampai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus diketahui. Harus diketahui. Kemudian larangan Allah misalkan LGBT. Kenapa dilarang? Karena Allah tidak ingin populasi di alam semesta ini punah. Ya, bayangkan kalau misalkan 10.000 orang itu melakukan LGBT. Larangan Allah Subhanahu wa taala dilakukan. Menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu tidak lama kemudian akan kehabisan generasi, dan itu berarti memunahkan diri dari peredaran dunia, dan itu dilarang. Maka yang demikian itu kita harus mempelajari ya perbuatan yang bisa membinasakan diri kita, dan juga mempelajari perbuatan yang bisa mengangkat derajat kita. Apa itu? Ya, menuntut ilmu mengangkat derajat kita, bersedekah mengangkat derajat kita, memuliakan orang tua mengangkat derajat kita, kemudian memuliakan tetangga mengangkat derajat kita, istiqomah berwudu atau dawamul wudu mengangkat derajat kita, istiqomah sholat malam mengangkat derajat kita, istiqomah baca Al-Quran derajat kita mulia, istiqomah sholawat itu mengangkat derajat kita. Dan itu semua harus kita pelajari. Itu hanya dengan ilmu kita itu bisa mulia. Pada awal-awal kita sudah belajar. Kemudian berikutnya adalah mempelajari ilmu di atas adalah wajib, dan ilmu selain itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi ilmu mengetahui ya ilmu syariat tentang sholat, perintah-perintah Allah, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah, maksiat-maksiat Allah, itu hukumnya wajib atau fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang mukmin. Nah, selain itu tidak fardu ain, namanya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ya, misalkan kita nggak bisa menguasai tentang tentang teknologi, tidak bisa menguasai tentang ekonomi syariah, ya tidak menguasai tentang yang lain, itu sudah ada yang menguasai. Nah, maka kewajiban kita gugur. Ya. Tapi kalau tidak bisa sholat seorang mukmin itu kan ya ayah habib. Kata orang Malang itu ayah habilah. Kamu Islam bisa sholat nggak bisa, lu terus gimana? Nah itu kan maka sholat, zakat, haji, puasa itu wajib, fardu ain. Zina, judi haram, itu wajib kita ketahui. Tapi yang lain-lain itu ya bisalah kita pelajari, kemudian
Kalau sudah ada ahlinya, maka kita tinggal tanya kepada ahlinya. Tapi kalau sholat itu wajib. Ini yang ditekankan oleh Imam Ghazali. Terus kita lanjutkan. Tingkatan ilmu ya, kita mengetahui tingkatan ilmu. Nah, tingkatan ilmu di sini ya, pertama terkait dengan akhirat dan apa yang dilalui setelah kematian. Sebagaimana pentingnya ilmu syariat yang mengungguli ilmu lainnya. Jadi kita harus ya, ilmu terkait dengan syariat. Apa akhirat apa itu? Ya ilmu yang fardu ain itu tentang sholat, puasa, zakat, haji. Nah, mungkin saya berikan contoh ya. Eh, sholat ini tentang sholat. Sholat itu awwaluma yuhasab. Sholat itu satu-satunya ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sholatnya baik itu semuanya dikategorikan baik. Kok bisa? Iya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kalau sudah mengetahui ilmu tentang syariat sholat, maka betapa pentingnya ibadah sholat itu bukan hanya untuk kewajiban kita di dunia, ternyata sholat itu adalah menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Nah, kalau sudah tahu pentingnya seperti itu, berarti belajar tentang sholat itu sebuah keniscayaan wajib. Maka kita ya tahu betapa pentingnya ilmu syariat di atas ilmu-ilmu yang lain. Juga demikian dengan puasa. Nah, karena ternyata sholat, puasa, zakat, dan haji serta lainnya itu bukan hanya untuk di dunia, tapi keberlangsungannya hingga kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya pentingnya ilmu akhirat. Nah, yang kedua, di balik ilmu yang nampak, ya, di balik sholat, di balik puasa, di balik zakat, di balik haji, di balik birrul walidain, itu yang disebut dengan filosofi atau disebut dengan hikmah. Ada ilmu yang digunakan untuk mengetahui apakah ibadah itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ilmu hakikat. Misalkan kita ini nanti ada pembahasan sendiri. Kita sholat misalkan. Sholat kita baik, rukuknya benar, bacaannya benar, kemudian pakaiannya sudah baik, bersih, kemudian semuanya sudah sesuai dengan tuntunan, rajin di masjid, rajin berjamaah. Tapi kenapa ya kok masih kering sholat saya? Kenapa sholat saya itu rajin, tapi kenapa tidak ada dampak yang positif pada kehidupan saya, dan rasanya itu masih kering kerontang. Nah, yang seperti ini, ya, itu yang mendalami, mempelajari ilmu tentang sholat kita belum baik, ya, sholat kita dikerjakan dengan baik, tapi masih ada kekeringan rohani, itu yang disebut dengan ilmu hakikat. Dan sudah kita bahas dalam kitab Al-Hikam. Nanti di akhir di pertengahan itu akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Oh, berarti batin kita tatkala sholat itu tidak menghadap Allah. Sujud kita itu hanya fisiknya, tapi batin kita tidak bersujud kepada Allah. Kita membaca surat Al-Fatihah, tapi pikiran kita kemana-mana, itu nanti ada pembahasan. Sehingga ilmu yang mempelajari tentang hakikat, itu yaitu ilmu yang belajar tentang diterima atau tidaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata kita tatkala melaksanakan sholat, memang tubuh kita, wajah kita menghadap Allah, tapi sejatinya kita tidak menghadap Allah. Sejatinya kita ini sholat adalah untuk dilihat oleh orang lain, dilihat oleh mertua, sungkan dengan anak, sungkan dengan orang tua, dan lain sebagainya. Itu nanti pembahasannya ilmu hakikat. Makanya tingkatan ilmu dohir dan ilmu batin, yaitu ilmu dohir yaitu terkait dengan tata cara ibadah. Yang pertama yaitu perintah Allah, yang kedua itu bagaimana menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Nah, itu yang memahami atau mempelajari tentang itu adalah ilmu hakikat. Dan alhamdulillah kita semua ya sudah mempelajari kitab Al-Hikam, dan itu nanti akan semakin mantap bahwa ibadah kita zahir dan batinan itu sesuai dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Al-Hikam diceritakan tanda-tanda diterima ibadah kita apa? Kalau kita ibadah itu terasa enak dan nikmat, tidak terbebani,
Justru kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, malam ini kau bangunkan aku bisa bersujud kepadamu. Oh itu karena apa? Hatinya sudah bagus. Ya, walaupun pertama itu tersiksa. Wah, mau bekerja kok bangun malam. Pertama tersiksa. Yang kedua, lebih tersiksa lagi karena ada sepak bola. Ini sholat apa enggak ya? Sholat apa enggak? Tapi lama-kelamaan itu bisa mengalahkan. Nah itu kalau dalam kitab Al-Hikam, kalau ada dua pilihan yang sangat penting tapi di luar kewajiban, maka kita pilih yang tidak nyaman. Karena yang tidak nyaman itu berarti kita melawan nafsu kita. Terus kita lanjutkan. Ilmu fikih dan ilmu syariat, ini dua ilmu yang berbeda, yaitu ilmu syariat dan hakikat. Para ulama yang terkenal yang madhabnya diikuti atau diambil oleh manusia dan menjadi pengikutnya adalah orang-orang yang menggunakan ilmu fikih atau syariat, ilmu hakikat dan pengalaman mereka. Jadi begini, ada orang yang ilmu fikihnya mantap ya, ilmu syariatnya tentang sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, ya, tentang muamalah iktisadiyah, ekonomi, politik, itu ilmu syariat semua itu sudah sangat sangat mapan, ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya, ilmu itu sudah mapan ya. Sangat-sangatlah mapan. Nah, itu kemudian mereka juga masuk pada hakikat rahasia sholat, filosofi sholat, manfaat sholat di dunia, manfaat sholat di alam barzah, manfaat sholat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua sudah dipelajari. Kemudian mereka ternyata punya pengalaman. Nah, pengalaman ini setiap orang itu berbeda. Contoh begini. Contoh ini. Saya membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syed Muhammad Ali Al-Maliki tentang sholat tahajud. Misalkan. Ada seorang tabi'in namanya Sabit Al-Bunani. Begitu meninggal dimakamkan. Begitu dimakamkan, tidak lama kemudian, ya sekian tahun kemudian, ada orang yang meninggal kemudian dimakamkan di samping Sabit Al-Bunani. Kemudian dimakamkan, ternyata Sabit Al-Bunani walaupun sudah meninggal di dalam kubur itu tetap bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang penggali kubur itu bilang, itu ada orang bersujud di dalam kubur. Kemudian, bukankah itu kuburannya Sabit Al-Bunani? Bukankah itu makamnya Sabit Al-Bunani? Oh iya. Setelah itu tidak lama kemudian penggali kubur itu mendatangi putrinya. Ditanya, apa sih amalan orang tuamu sehingga aku melihat orang tuamu masih begini, sujud di dalam kubur. Apa yang diceritakan? Ayah saya itu selama 50 tahun tidak pernah berhenti sholat tahajud. Nah, ini pengalaman. Contoh lagi, ada juga di sini. Ada orang di sebuah pemakaman. Itu mendengar ayat Al-Quran dari dalam kubur, suaranya indah dan merdu menjelang maghrib. Kemudian orang ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya mendengarkan suara ini. Iya, memang suara dia makamkan di situ. Ketahuilah, kata Rasulullah, orang yang soleh, orang yang ahli Al-Quran, itu kalau siang arwahnya ditaruh di surga, kemudian menjelang maghrib rohnya itu dikembalikan lagi ke jasadnya sehingga dia itu di dalam kubur sesuai dengan kebiasaannya membaca Al-Qur'an. Nah, ini ya para ulama itu kadang sudah membahas tentang yang seperti ini, itu kadang para ulama itu punya pengalaman-pengalaman. Nah, kita yang terpenting fikihnya sudah alhamdulillah sudah mulai bagus. Kita kalau malam Jumat ada pelajaran tentang sholat tahajud, kita bahas tentang sholat ya dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menuntun kita semua ke jalan yang diridhoi, ibadah yang diridhoi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita lanjutkan. Ulama yang menggabungkan ilmu syariat dan hakikat. Imam Ghazali menyebutkan 5 nama ini dalam mukhtasarnya. Pertama, Imam Abu Hanifah. Kita tahu ya, Imam Abu Hanifah itu ulama top dalam ilmu fikih. Maka beliau itu madhab Imam Abu Hanifah. Salah satu keistimewaan Imam Abu Hanifah ini, beliau itu konglomerat, kaya raya, ya, kaya raya. Semua santri-santrinya itu kalau sekarang itu nggak ada yang bayar.
Justru santrinya itu beliau, kalau ada orang pinter, itu disekolahkan, ngajikan sampai menjadi pinter. Ada lagi diambil lagi, diajak debat, pinter, disekolahkan. Itu keistimewaan Imam Abu Hanifah. Beliau punya pendapat, haram hukumnya mengambil manfaat atau mengambil gaji dari mengajarkan Al-Quran. Karena apa? Ternyata beliau itu konglomerat, kaya raya. Punya murid namanya Abu Yusuf, itu enggak seperti itu. Dan salah satu keramatnya Imam Abu Hanifah pernah bermimpi memandikan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memandikan, tanya kepada para ulama pada waktu itu, ya ulama seniornya, apa yang kamu harus belajar Al-Quran dan hadis. Akhirnya beliau itu menghafal Al-Quran dan hadis dan belajar kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Abu Hanifah ini hidup di era di mana sahabat Nabi masih ada, tapi tidak banyak pada waktu itu. Tapi lebih dari 6, lebih dari 7 lah. Siapa namanya? Imam Abu Hanifah. Dan salah satu keramatnya Imam. Beliau itu oleh Allah pernah diberikan keistimewaan. Ya. Dulu di masjid itu biasanya kan ada kolam ya. Kolam itu tempat wudhu. Imam Abu Hanifah tatkala berwudu, melihat orang berwudu itu ketika ada orang membasuh mukanya wudu itu dari mukanya itu jatuh berbagai jenis hewan. Misalkan wudu itu jatuh dari mukanya ada yang bentuknya anjing, ada yang bentuknya itu babi dan sebagainya. Ada yang bentuknya kelelawar, ada yang bentuknya monyet dan sebagainya. Melihat ternyata betul hadis Nabi Muhammad SAW, wudhu itu melebur dosa. Maka tergantung dosanya. Kalau dosanya itu berat, itu mungkin yang jatuh dari air wudhu, terbawa air wudhu itu ya mungkin ya itu ya seperti celeng, babi dan sebagainya. Mungkin orang yang senang menghibah, menghisap darah orang itu yang keluar tuh nanah dan darah itu. Ya Imam Abu Hanifah pernah seperti itu. Jadi menunjukkan Imam Abu Hanifah itu memang ulama yang luar biasa. Ya paling banyak di Turki ya, di Turki. Kalau Indonesia jarang. Di Turki, daerah Pakistan, daerah India itu paling banyak mengikuti Imam Abu Hanifah. Terus Imam Malik ya, Imam Malik juga demikian. Kemarin saya cerita tentang Imam Malik, tentang karomahnya. Ya, Imam Malik ini masih muda, besar, tumbuh dan besar di Madinah Al-Munawwarah, dan beliau itu yang dipegang adalah penduduk Madinah Al-Munawwarah. Nah, topnya apa? Imam Malik itu kalau mengajar ilmu itu, ini orang kaya juga Imam Malik. Tempatnya bagus. Kalau karpetnya itu kira-kira tebalnya setengah senti atau 1 senti. Tempatnya bagus. Dia tidak mau datang kepada seorang pengusaha atau seorang pejabat. Pejabatnya yang datang kepada dirinya. Katanya apa? Ilmu itu tidak mendatangi, tapi ilmu harus datangi. Pada Imam Malik. Dan Imam Malik itu ya putra Harun ar-Rasyid belajar kepada beliau. Harun ar-Rasyid kalau belajar kepada Imam Malik itu harus turun ya, harus duduk di bawah. Karena ilmu itu harus dimuliakan. Itu termasuk Imam Malik. Ya putranya Harun ar-Rasyid itu belajar kepada Imam Malik. Suatu saat ini saya baca di beberapa literatur, putranya itu menyiapkan air wudhu kepada Imam Malik. Imam Malik. Kemudian kalau saya ilustrasikan begini, tangannya anaknya itu mengucurkan air untuk berwudu, kemudian satu tangannya lagi itu tidak pokoknya hanya satu. Kemudian setelah itu Imam Malik Harun ar-Rasyid datang. Begitu melihat kamu kok seperti itu, mestinya tangan kamu yang membasahi, ya, yang mengusap, tangan satunya itu mengusap, tangan satunya adalah yang membantu, mengucurkan satu. Itulah akhlak seorang thalibul ilmi, sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau kita tidak seperti Imam Malik, minimal kita punya landasan bagaimana berakhlak terhadap guru-guru kita. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini memang kehidupannya agak melarat ya, miskin. Belajar kepada Imam Malik dan juga belajar kepada Imam Syaibani di Kufah. Kemudian Ibnu Hambal ini juga top ya. Beliau itu pernah dicincang tangan kanan, kaki kanan dan tangan
kaki kanan dan kaki kiri itu ditarik udah, ya. Karena tidak setuju dengan faham Mu'tazilah, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ats-Tsauri, dan mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, mereka adalah ulama-ulama yang kemudian disebut orang yang sudah menggabungkan antara syariat dan hakikat. Terima kasih. Demikian saya kembalikan kepada Mas Adit. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Azim, jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah sangat bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan buat kita semua, menambah keberkahan, membawa manfaat buat kita semua Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab yang dibahas tadi tentang bagaimana kewajiban, apa kewajiban khususnya bagi umat Islam, pemeluk agama Islam ya Bapak Ibu. Insyaallah kita sudah mendapatkan ilmunya. Nanti bagaimana? Tinggal bagaimana cara kita mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya kita laksanakan. Insya Allah. Baik, ucap alhamdulillah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Kita masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu. Tentang pertanyaan-pertanyaan. Ini panjang-panjang banget nih pertanyaan saya. Saya cek terlebih dahulu. Oke. Baik. Mohon izin Ustadz Azim, kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, pertanyaan pertama. Oke, ini dari Bapak Firdausil Ahyar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya ikut pengajian dan dijelaskan kalau dalam kita menjamak sholat, apabila jamak takhir, tetap mendahulukan yang awal, baru kita sholat sesuai waktunya. Yang menjadi pertanyaan pentingnya, apabila kita dalam perjalanan mampir di masjid untuk sholat maghrib dan mau dijamak dengan isya, kebenaran di saat bersama di masjid tersebut mau sholat isya, kita ikuti sholat berjamaah karena mengikuti harus mendahulukan sholat yang lebih awal dalam hal yang maghrib. Ustadz yang memberi kajian saat itu mengatakan kita ikut berjamaah, tetapi pada saat rakaat ketiga kita salam karena sholat maghrib. Apakah ini dibenarkan? Memang begitu aturannya. Sementara kita berjamaah tentu dengan niat makmuman. Mohon penjelasannya Ustaz. Begini, jadi kalau masalah sholat jamaah itu kan tidak menjadi sebuah keharusan. Misalkan kita sholat isya, ya, sholat isya itu tinggal milih, ya. Kalau jamak qashar tinggal milih waktu asar, waktu maghrib atau waktu isya, itu tinggal pilihan mana yang paling kita sukai. Itu tidak harus misal kita maghrib aja atau isya aja. Nah, itu pertama waktu. Yang kedua, itu juga pilihan. Kita mendahulukan pertama sesuai dengan yang mempunyai waktu, misalkan isya, ya jamak takhir berarti isya dulu kemudian maghrib. Atau sebaliknya, itu adalah pendapat ya, para ulama. Nah, yang terpenting di situ adalah sholatnya, ya, sholatnya. Dan kalau kita mengerjakan sholat jamak takhir, maka yang punya waktu terlebih dahulu, misalkan zuhur dan asar, kita taruh di asar, maka asar dulu baru kemudian sholatnya. Yang berikutnya adalah asar dulu baru kemudian setelah salam kita melaksanakan sholat yang berikutnya. Nah, itu yang dilakukan. Tapi itu bukan menjadi sebuah kewajiban. Nah, sekarang begitu sampai di masjid, tiba-tiba ini sudah sholat. Kita apa? Karena jamaah itu begitu penting, maka kita ikut jamaah, ya. Kita ikut berjamaah sesuai dengan jamaah di situ. Kalau misalkan sholat maghrib, ya sholat maghrib
ya kita ikut maghrib terlebih dahulu. Karena barokah dari jamaah itu tidak terhitung pahala atau besar pahalanya. Sampai ada yang mengatakan, kalau misalkan di dalam masjid ada sholat berjamaah, kemudian kita sholat, itu seolah-olah kita tidak sholat. Artinya apa? Betapa pentingnya namanya berjamaah. Sehingga kalau orang mengerti, begitu masuk masjid itu ada jamaah, pasti dia itu langsung ikut. Nggak mau bikin jamaah sendiri. Nah, jadi kalau berjamaah sesuai dengan apa yang diikuti kita, yaitu imamnya. Karena imam itu untuk diikuti ya. Imam yang kita anut itu untuk diikuti. Jadi kalau misalkan kita sholat zuhur, ya berarti kita niatnya sholat bersama imam tersebut. Nah, demikian Mas Adit. Baik, terima kasih Ustaz Azim atas jawabannya. Insya Allah bisa terjawab Pak Firdausilah ya. Ustadz mohon izin kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak tentang sholat. Oke, sebelum ke sana, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya sudah lansia. Kalau belajar doa-doa susah ingat atau gampang lupa. Bagaimana supaya mudah diingat di pikiran Ustadz? Ada doanya atau apakah ada doanya supaya gampang menyerap atau mengingat Ustadz? Terima kasih. Jadi doanya untuk mengingat itu juga panjang. Nanti doa untuk mengingat juga nanti gampang lupa. Artinya begini ya, bukan berarti kita itu tidak bukan berarti kita itu tidak apa ya, tidak mensyukuri. Tapi apa yang kita miliki kita itu kita maksimalkan, ya kita maksimalkan. Saya punya ibu sudah lansia, terus diajari oleh cucunya itu hafalan tabarok. Cerita aku sudah hafal, tapi begitu pagi hilang ya, begitulah orang tua. Ya begitu. Ada di Sabila itu ada namanya Madrasah Quran Sabilullah. Yang belajar tua-tua 70, 75. Itu begitu hafal, itu besoknya hilang. Hafal ya sudah, tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak tidak menilai hafal atau tidak. Mau belajar itu sudah bagian dari ya ta'allam, bagian orang yang sedang menuntut ilmu, belajar, dan itu derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang sering saya gunakan ilustrasi, Kiai Abdul Hamid itu orang tua suruh menghafal juz amma. Begitu hafal satu kemudian meninggal, maka statusnya itu sedang menuntut ilmu. Nah, orang yang sedang menuntut ilmu masuk kata hadis, man salaka tariqan yabtaghi bihi al-ilm sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan sedang menuntut ilmu, ya, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Maka kita ini statusnya adalah menuntut ilmu. Memahami atau tidak, status kita adalah memahami, itu akan dicatat sebagai amal kita. Tapi bukan berarti kita itu putus asa ya. Ada doa yang tadi saya sebutkan ya. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika arhamar rahimin. Allah maftah lana futuhal arifin. Ada doa-doa agar kita dimudahkan untuk belajar, untuk menghafal. Demikian. Nanti kalau ingin nanti saya kirimkan doanya. Baik, oke. Terima kasih Ustaz Azim atas jawabannya. Insya Allah terjawab Bapak Ibu. Oke Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz tentang sholat lagi Ustadz. Ustadz, bagaimana dengan sholat wajib yang dikerjakan tapi kadang-kadang terlewat pada masa lalu saat masih remaja? Apakah boleh dikodok saat ini Ustadz? Atau bagaimana? Dan niat sholatnya bagaimana Ustadz? Syukron. Niatnya musolli fardhu, kalau maghrib fardhu maghrib salat qadaan itu kalau biasanya terlewatkan tapi tidak banyak ya, 1, 2, 3. Itu biasanya emak-emak yang sudah lansia dulu kan, oh iya ya Allah saya dulu pernah meninggalkan sholat. Itu kalau kita bisa menghitung ya, misalkan isya maghrib pernah itu sholatnya berarti double ya. Nah, yang satu kodok ya,
yang satu itu adalah sholat kita sendiri. Karena memang saya memperhatikan mahasiswa. Saya terlalu kalau ngajar waktu itu cerewet. Kalau pagi itu saya tanya, wajahmu kok gelap gulita ini? Tadi kamu sholat apa enggak? Saya kesiangan dan banyak yang seperti itu.